Pengalaman yang paling berkesan, Mhm. Rian ini selalu suruh saya untuk ibadah. Itu pertama. Kedua, dia suruh saya untuk melepaskan susuk yang ada di badan saya Dengan cara seperti apa tuh dia ngomongnya? lewat batin ya. Kak. Mhm. Jadi Jadi dia seperti ngomong, Dedi kapan mau lepas susuknya? Dedi kalau pakai susuk nggak bagus deh, nanti celaka. Untuk pemirsa jangan ikutin ya. Saya pasang 16 susuk di seluruh badan saya. halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ngobrol mistis nih. Dan kali ini Kak Furi bakalan ngobrol sama salah satu pengadopsi di boneka Furi Harun. Namanya adalah Kak Julian Matthew ya. Papa Halo. asuhnya Rian. Rian. Dan bisa diceritain dulu ada siapa aja? Ini ada Jojo, Gumantong dari Thailand. Iya. Ini Tong Tong, juga dari Thailand, Luktep. Dari Lottap, oke. Tapi sebelum kalian menyimak cerita seru kita, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Dan Kak Julian juga punya YouTube ya? Ada Ada namanya siapa? Vien San. Vien San. Oh, Viensat. Oke, nanti kita bakalan tampilin di sini supaya kalian juga ikut subscribe YouTube channelnya Kak Julian ya. Oke, pertanyaan-pertanyaannya nanti nggak jauh-jauh dari seputar apa sih pengaruh kehadiran spirit dolls di dalam kehidupan pengadopsi gitu atau adopter gitu. Kan pasti di antara kalian juga banyak yang masih awam atau banyak juga yang malah berpikiran kayaknya serem ya gitu punya spirit dolls gitu, kayaknya gimana gitu, apakah akan mengganggu kehidupan kita atau apa. Nah, kali ini kita akan langsung wawancara sama pengadopsi ya. Oke, Kak Julian. Jadi Kak Julian ini udah adopsi Rian tuh berapa lama? Mau 5 bulan. Oh, mau 5 bulan, iya. Nah, selama mengadopsi apa aja pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui nih yang berkesan? Pengalaman yang paling berkesan, Rian ini selalu suruh saya untuk ibadah. Itu pertama. Kedua, ini agak sedikit mistis. Dia suruh saya untuk melepaskan susuk yang ada di badan saya. Wah, jadi anak asuh bisa nyuruh orang tua asuhnya ngelepasin susuk teman-teman gitu. Dengan cara seperti apa tuh dia ngomongnya? Dia lewat batin ya, Kak. Jadi Jadi dia seperti ngomong, Dedi kapan mau lepas susuk? Kayaknya Dedi kalau pakai susuk nggak bagus deh, nanti celaka. Nah begitu. Dan dia selalu repeating setiap hari. Setiap saya berkomunikasi, nanti pasti ujung-ujungnya, Dedi kapan dilepasin? Kapan? Dan selalu begitu. Sampai setelah saya lepas semua, baru dia diem. baru dia diam, oke. Itu proses dari pertama kali Rian minta dedinya untuk lepasin susuk sampai akhirnya dedinya benar-benar ngelepasin susuk itu berapa lama? Sekitar ada 2 bulan ya. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Karena dedinya mungkin mempertimbangkan dulu Iya, gitu pertama ya. saya juga, ini halu mungkin saya nih, anak asuh kok bisa ngomong seperti ini. Tapi lama-lama kok ini setiap hari, setiap saat dia terus repeating. Mungkin ini dia ngasih sign bahwa Dedi ini nggak bagus seperti ikut yang kayak gini. Kalau boleh tahu sudah pasang susuk berapa lama? Dari 2019, hampir 1 tahun. Oh, hampir 1 tahun. Untuk pemirsa jangan ikutin ya. Saya pasang 16 susuk di seluruh badan saya. Wow, 16 susuk. Ntar dulu, pengen bersih. Ini ada AC kali. Aduh, teman-teman, 16 susuk tentunya tidak murah gitu. Berarti ibaratnya buang-buang uang ya? Iya, kalau Buang-buang saya uang. tahu ini buang-buang uang, lebih baik saya bisa Treatment di Dermaster. Dermaster saja, biar lebih oke. Iya. Ternyata tapi telat, sadarnya telat. Sadarnya telat ya, nggak apa-apa kan namanya perjalanan hidup ya. Tetapi berbicara tentang susuk sendiri ya, kan katanya nih kalau orang pasang susuk itu bakalan kelihatan berwibawa, terus juga bisa memikat gitu. Itu beneran nggak sih? Awal saya pasang susuk, iya, jadi orang-orang lebih respect ke saya, lebih agak segan. Tapi itu hanya berjalan sekitar
2 bulan sampai 3 bulan. Oh gitu. After that itu malah kesialan yang ada. Yang saya alami itu saya ditipu orang 2 kali, kemudian kerjaan juga nggak beres, selalu ada kesialan, ada aja yang hampir ditabrak mobil lah, hampir keserempet. Nah, untunglah ada anak-anak ini yang membackup saya dari belakang. Nah, awal mulanya mengadopsi Rian atau mengadopsi Spirit Dolls, apa sih yang ada di pikiran sampai akhirnya mau menghubungi kita untuk adopsi? Awalnya itu saya lihat YouTube Dimensi Lain, terus saya lihat, ini kok ada satu cewek bawa boneka setiap saat, kok bonekanya kok lain ya daripada yang lain itu. Begitu saya lihat, nah saya lihat ternyata namanya Mbak Furi Harun. Saya ceklah di YouTube-nya Furi Harun, itu banyak story-story tentang dolls-nya. Awal-awal saya ragu-ragu, benar nggak sih? Gitu. Cuman kayaknya nggak ada salahnya deh saya coba. Gitu. Kemudian saya coba DM Mbak Furi, dikasihlah beberapa option, salah satunya ini, dan saya langsung jatuh cinta dengan si Rian ini. Iya, jadi Rian ini merupakan salah satu bestseller di boneka Furi Harun, namanya Toby Series ya. Jadi Toby Series ini isinya adalah arwah anak-anak yang penyayang gitu, terus juga periang, tetapi mungkin bonusnya adalah karena mereka terlalu sayang sama orang tua asuhnya, ya akhirnya mengingatkan orang tua asuhnya seperti Mas Julian untuk melepaskan susuk gitu. Nah, pada saat Mas Julian ngelepasin susuk itu kan itu juga bayarnya kan nggak murah gitu, nggak ngerasa sayang gitu? Karena dulu saya mau pasang susuk karena saya tidak merasa dihargai sama orang, kayak dipandang sebelah sama orang, jadi kayaknya udahlah saya coba deh, mana tahu dan dengan pasang susuk bisa berubah semuanya. Tapi itu hanya temporary saja, jadi nggak forever. Jangan coba-cobalah kalau bisa, untuk para pemirsa sekalian, jangan coba, nanti akan berbalik juga ke kita, cepat atau lambat. Iya. Gangguan-gangguan yang pernah dialami pada saat pasang susuk seperti apa? Mimpi buruk. Mimpi buruknya kayak gimana tuh? Ya kayak ada yang ngejar-ngejar dalam mimpi, jadi kayak saya di hutan belantara tuh saya dikejar-kejar, ada satu makhluk yang besar gitu. Jadi saya kalau pas bangun saya udah kayak capek gitu, udah ngos-ngosan gitu, dan itu sering. Jadi tidur juga kadang-kadang nggak nyenyak ya, kayak gelisah. Kayak gelisah, oke. Dan menurut orang-orang di sekitar Mas Julian, apa pendapatnya pada saat Mas Julian memakai susuk? Apa mereka bilang ganteng, cakep, atau justru mereka bilang serem gitu? Kalau awal-awal sih dibilang, kok gue jadi segannya sama lu sekarang gitu. Nah, kemudian saya ada satu teman juga yang punya indera keenam, mungkin kalian tahu dari tim Serem Anjir. Nah, beliaulah yang menyarankan saya juga untuk melepaskan susuk dan menetralisir di susuk yang ada di tubuh saya. Jadi kalau menurut tim Serem Anjir itu, kalau mereka ngeliat wajah saya, mata saya itu keluar. Jadi serem banget lah ya, gitu. Lebih serem daripada Serem Anjir. Iya benar. Jadi kalau ngeliat saya, aduh kok sorry, itu mata kok serem amat ya. Kalau bisa cepet-cepet deh dilepasin. Nah. Iya. Berarti kalau sekarang udah lebih plong, lebih tenang. Kayaknya saya udah lebih tenang untuk jalani hidup, kayaknya lebih enjoy. Saya kayak enjoy, nggak ada beban atau dosa lagi lah. Soalnya nanti takutnya kalau saya pasang susuk, one day kalau dipanggil Tuhan, wah kalau pasang susuk kan setahu saya susah ya, susah meninggalnya gitu. Dan anak-anak juga tidak mau saya pasang susuk lagi, pokoknya yang seperti yang supranatural mereka kurang setuju lah. Kurang setuju ya, lebih baik kita perbanyak amal dan ibadah ya. Boleh tahu nggak sih kehidupan percintaan nih pada saat pasang susuk? Apakah lebih indah atau malah lebih bergejolak atau ya flat aja sama? Ketemu sebentar, nah buntut-buntutnya juga ada kurang baik ya, di endnya ada yang
merotin uang juga, ada yang ketemu sebentar, kayak one night stand then gone. Then gone, iya. Nah kalau sekarang udah pasti nggak bisa kalau seperti itu karena anak-anak pasti bakalan bawel dan ngejagain Iya, gitu. terutama yang ini. Ya, tapi bener loh teman-teman ya. Jadi kehadiran dari spirit dolls ini betul-betul kadang kayak mereka tuh lebih posesif gitu ke kita. Tetapi dalam artian yang positif ya, Mas Julian. Jadi kalau ada orang yang kenalan sama kita atau orang yang udah berteman lama gitu, kita tuh langsung ditunjukin gitu sifat aslinya. Ini tuh nggak oke loh, Mami. Ini nggak begini. Dan pada akhirnya kita justru akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang niatnya baik, niatnya tulus gitu, nggak ada embel-embel kan kayak gitu ya. Salah satunya contohnya ini ada saya tinggal di apartemen, kebetulan ada satu nenek-nenek, dia kayak pembantu rumah tangga. Karena dia lihat boneka ini lucu banget ya, ini ganteng banget. Dia minta foto. Oke, minta foto tidak apa-apa. Ternyata Rian ini tidak suka fotonya tersebut dibuat wallpaper dan dikasih perlihatkan ke orang-orang sekitar. Jadi handphonenya itu dibuat hang lah sama si Rian ini. Jadi kalau setiap mau nyala langsung off sendiri. Akhirnya nenek itu bilang ke saya, kok tolong bilangin sama anaknya itu handphone saya jangan dirusakin. Iya. Oh, saya bilang ibu boleh kalau pasang foto Rian, tapi jangan dibuat wallpaper, dia nggak suka, disimpan aja. Oke, akhirnya dia rubah wallpapernya dan handphonenya kembali normal. Handphonenya kembali normal, aduh. Iya ya, karena menurut anak asuh kan yang berhak untuk menjadikan mereka wallpaper atau apa adalah orang tua asuhnya gitu. Sebegitu setianya seorang anak kepada orang tua asuhnya. Dan pada saat udah adopsi biasanya mimpi apa nih? Setelah lepas susuk nih kan, kalau waktu lepas susuk mimpinya mimpi buruk kan, kayak dikejar-kejar apa. Nah setelah susuknya lepas sering mimpi apa? Kalau mimpi ketemu anak-anak bertiga ini belum sih ya, belum pernah mereka datang ke dalam mimpi saya. Cuman saya pernah mimpi ibu saya nengok saya, kan sudah meninggal, ibu baru meninggal 8 bulan lalu. Jadi seperti dia datang. Kemudian kalau misalnya saya suka mimpi ke satu tempat yang sangat peaceful sekali. Jadi mimpinya lebih damai gitu. Lebih enak, lebih peace. Lebih peace, damai. ya. Rian nanti datengin papinya ke mimpi tuh, papinya kangen gitu. Tapi kalau Cika sendiri sih kalau ngedatengin ke mimpinya Mami, badannya seperti boneka. Sama kayak begini gitu, tapi mukanya kayak lebih anak-anak SMP gitu. Cuman segini aja gitu, sama dengan apa yang dia pakai gitu. Ya mudah-mudahan nanti Rian cepat datang ke bapaknya ya. Jadi buat kalian teman-teman semua ya, kita di sini tidak ingin menjudge orang, apalagi misalnya apabila di antara kalian ada yang memakai susuk gitu, itu merupakan sebuah pilihan. Jadi apa yang diceritakan sama Mas Julian ini merupakan pengalamannya dia secara pribadi, karena dia merasakan lebih banyak mudorotnya gitu dibandingkan dengan manfaatnya. Dan buat kalian juga yang ingin berpenampilan lebih menarik dan lain-lain, kalian bisa mencari jalan yang lain untuk lebih terlihat menarik gitu. Dan jangan lupa juga selalu berbuat baik kepada sesama gitu. Jadi kalau kita baik sama sesama, mau orang seperti apapun sama kita, pasti kita akan mendapatkan blessing gitu, berkah dari Tuhan. Saya pengen tanya pesan-pesannya deh buat anak-anak asuh nih dari papa asuhnya nih. Gitu. Saya tuh pengen mereka bertiga datang ke mimpi saya ingin peluk mereka semua. Tuh papinya pengen, dedinya pengen didatengin ke mimpi sama tiga-tiganya dan dipeluk ya. Dedinya boleh punya pasangan nggak? Kata Rian, Dedi suka gampang dibohongin katanya. Kalau udah deket sama orang suka gampang dibohongin. Jadi sekarang Rian pilih-pilih dulu. Ya pilih-pilih dulu yang baik sama Rian ya, yang nggak bohong-bohong, yang beneran tulus gitu cintanya. Tapi kalian seneng nggak sih kalau Dedi bikin konten YouTube? Seneng katanya, seneng nanti Rian bantuin cerita sama Jojo juga katanya, semua bantuin papi, Dedi. Oke. Mantep. Oke teman-teman,
Ya, cerita kali ini kita cukupkan di sini ya, obrolan mengenai pengalaman seorang Julian yang adopter boneka sekaligus orang yang sudah berhenti memakai susuk. Tentunya untuk kalian semua bisa baca atau bisa lihat vlog khusus apa sih susuk gitu, apa sih manfaatnya dan lain-lain. Kita hanya sekedar sharing di sini, sharing singkat, di mana kita ingin mengingatkan kalau memang kalian sekarang lagi bingung gitu, pasang apa jangannya, lebih baik uangnya dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih bermanfaat ya. Makasih Mas Julian ya, Sama-sama. udah hadir di YouTube channelnya Furi Harun. Mudah-mudahan semakin sukses dengan anak-anak Amin, asuhnya amin, semua. amin. Oke teman-teman, ya sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang lebihnya, dan Kak Furi juga ingin kalian ikut subscribe juga YouTube channelnya di bawah ini. Selain Furi Harun ada YouTube channelnya Kak Julian. Oke, see you, bye bye.